Shalom, Horas Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku Ende nomor 232 ayat 1. Sian sude parulian na arga sadahu butuh tiup tong-tong Yesus Tuhanku artana arga na mengatasi sudena atong takup Tuhan mutung tiup hatana say pangasahon mabaga-bagana. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Damang Dainang firman Tuhan untuk kita pada hari Jumat 5 Agustus 2022 tertulis dalam kitab Injil Markus pasal 13 ayat 13, demikian bunyinya. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Hosoman ni halak salhut na dohamu ala ni guarho, alaina manahar ro di ujungna, ido paluauna. Demikian pembacaan firman Tuhan. Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Manusia yang diciptakan Tuhan dengan akal budi. Dia ditempatkan di Taman Eden, mempunyai kehidupan yang sangat bahagia. Dia bekerja untuk mengelola, menguasai bumi ciptaan Tuhan. Tetapi akibat dosa, maka manusia itu dalam mencari kehidupannya, dia akan berjerih lelah. Dia harus menghadapi penderitaan. Bumi juga mengeluarkan onak duri yang membuat manusia itu semakin sulit untuk mencari kehidupannya. Tetapi melalui Tuhan Yesus Kristus, kita telah ditebus kembali. Kita sudah dirampas dari kuasa iblis, maut, dan dosa. Sehingga kita menjadi anak-anak Allah yang masih ditempatkan di dunia ini untuk menyebarkan kerajaan Allah di dunia ini. Yesus memilih murid-muridnya supaya melalui murid-muridnya ketika Yesus sudah kembali ke surga kepada kemuliaannya yang kekal sebagai asalnya dia berada. Maka dikatakan Yesus mempersiapkan murid-murid untuk dapat meneruskan misi menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini melalui pemberitaan murid-murid itu. Tetapi di situ juga murid-murid akan menghadapi penderitaan-penderitaan. Karena apa? Dunia akan menolak mereka. Dunia akan membenci mereka. Sebagaimana dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus pada saat ini ketika dia menyatakan dalam khotbah tentang akhir zaman. Bahwa akan ada permulaan penderitaan yang harus dihadapi oleh murid-muridnya dalam memberitakan Injil. Yaitu dikatakan di situ, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Karena apa? Karena nama Kristus, karena nama Tuhan. Maka murid-murid akan dibenci karena dunia tidak akan mampu menerima Yesus itu sebagai juru selamat. Selagi dunia ini berpikir atau mengambil keputusan sesuai dengan logika, maka dia tidak akan mampu untuk menerima Yesus adalah juru selamat. Mereka akan dibenci oleh semua orang. Sama seperti Yesus dibenci oleh
ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, penguasa-penguasa tidak bisa menerima Yesus sebagai Tuhan, Yesus sebagai Raja. Mereka menolak itu. Bahkan daripada murid-murid Yesus, ada yang mengkhianatinya, ada yang menyangkalnya. Orang-orang yang bahkan dia telah sembuhkan. Orang-orang yang sudah dia berikan makan. Mereka semuanya seakan-akan diam. Tidak mau bersuara menyatakan bahwa dia adalah Tuhan. Sehingga dia harus disalibkan dan mati. Tetapi sebagaimana dikatakan, jalan salib adalah jalan yang ditentukan oleh Allah, yang harus dihadapi oleh Yesus untuk menjadi korban pendamaian antara Allah yang kudus dengan manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Supaya manusia diperdamaikan dengan Allah, Allah diperdamaikan dengan manusia, sehingga Allah menjadi Allah seluruh manusia dan manusia senantiasa beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, ketika Yesus akan kembali ke surga, dia menasihatkan murid-muridnya. Kamu akan dibenci oleh semua orang. Artinya konsekuensi mengikuti Yesus jelas. Mereka akan dibenci oleh dunia ini. Karena mereka bukan berasal dari dunia ini. Tetapi mereka berasal dari surga. Dari Allah yang kekal. Oleh karena itu dikatakan dalam kehidupan kita. Yaitu bahwa setiap orang yang mengikuti Yesus. Maka dia harus berani mengambil risiko dibenci semua orang. Dibenci bukan karena perilaku yang tidak baik. Bukan karena melakukan kejahatan. Bukan melakukan sesuatu yang melanggar aturan. Tetapi dibenci hanya karena nama Yesus. Dunia tidak mampu menerima nama itu menjadi juru selamat dunia. Tetapi orang percaya dia dimampukan untuk senantiasa bertahan. Oleh karena itu yang kedua dikatakan kepada kita. Dikatakan di situ. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Sama seperti yang dikatakan oleh Paulus, bahwa kita akan menuai hasil jika kita tidak lemah. Kita harus bertahan sampai akhir, sampai mencapai garis finish, sampai di mana Tuhan memberikan apa kehidupan kepada kita. Kita harus senantiasa tetap setia kepadanya. Tidak ragu-ragu, karena dia adalah Allah yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Dia adalah pemilik seluruh kekuasaan di dunia ini. Dia adalah pemilik kehidupan kita. Oleh karena itu dikatakan kepada kita supaya jangan lemah. Tetapi dikatakan bertahan sampai selamanya. Bertahan tidak akan mampu kita lakukan dari tubuh kita. Dari kekuatan kita, dari kemampuan kita. Tetapi kita mampu bertahan ketika kita menyerahkan seluruh kehidupan kita di bawah tuntunan Roh Kudus. Oleh karena itu dikatakan kepada kita, kalau supaya kita mampu bertahan, maka kita harus mengandalkan kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita akan mampu melakukan permantuan ketika Roh Kudus yang menguatkan kita. Ketika Roh Kudus yang memampukan kita. Ketika Roh Kudus yang menyertai kita. Oleh karena itu dikatakan, siapa yang bertahan sampai kesudahannya, dia akan selamat. Orang yang tidak bertahan sampai selamanya, maka dia tidak akan selamat. Sia-sia usaha menjaring angin. Hanya kesia-siaan belaka yang kita terima jika kita tidak bertahan. Oleh karena itu dikatakan kepada kita, setia sampai akhir. Bertahan sampai kesudahannya. Bukan dengan kekuatan kita. Bukan dengan kemampuan kita. Bukan dengan harta kita, tetapi karena pertolongan Roh Kudus.
karena kita mau berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi penderitaan, ketika kita menghadapi pertanyaan akan iman kita, dikatakan Roh Kudus akan berbicara kepada melalui kita. Dikatakan dalam ayat 11, dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Penderitaan itu, tantangan itu, kebencian itu akan datang bukan dari orang yang jauh, tetapi dari yang terdekat dengan kita. Di mana dikatakan seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Musuh kita adalah diri kita sendiri. Tetapi ketika kita hidup sesuai dengan tuntunan Roh Kudus, mengandalkan Roh Kudus dalam kehidupan kita, melakukan yang baik, maka kita akan mampu selamat. Karena kita akan bertahan sampai kesudahannya. Jangan lemah, tetaplah setia sampai akhir. Amin. Terima kasih Tuhan jika Engkau masih menyertai kehidupan kami dan menguatkan kami, bahwa Engkau akan senantiasa menyertai kami. Kami akan memperoleh keselamatan ketika kami bertahan sampai kesudahannya. Walaupun kami harus menghadapi banyak penderitaan hanya karena nama-Mu. Walaupun kami dibenci karena kami percaya kepadamu, mengikut Engkau. Tetapi kami tidak akan sia-sia mengikut Engkau karena Engkau adalah Tuhan, pemilik segala kuasa. Tuhan yang memiliki dunia ini dan juga yang telah menyediakan kerajaan surga bagi orang-orang yang percaya kepadamu. Oleh karena itu ya Tuhan, berikan Roh Kudus bekerja dalam hati kami, supaya kami jangan kalah oleh karena penderitaan, oleh karena kesulitan, oleh karena persoalan-persoalan kehidupan, tapi kami akan bertahan sampai kesudahannya, karena Tuhan adalah juru selamat kami. Roh Kudus menyertai kami, Roh Kudus membantu kami. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan berkata Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Horas, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.